Selamat pagi anak didik kami dan salam sehat. Kembali lagi kita bersama Ibu tentunya di pembelajaran Desain Media Interaktif. Baiklah anak didik kami, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah bagusnya kita ambil posisi berdoa. Doa Ibu pimpin dari sini, doa dimulai. Doa selesai. Untuk materi kita di pagi hari yang indah ini, yaitu kita sekarang masuk ke KD 35, yaitu menerapkan cara penggabungan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Yaitu nanti kita akan membahas apa saja komponen pada multimedia interaktif berbasis halaman web. Poin yang pertama akan kita bahas yaitu tentang implementasi pada unsur media interaktif. Kemudian poin yang berikutnya yaitu penggabungan image, animasi, audio, dan video. Di dalam komponen pada multimedia interaktif berbasis halaman web ini, di mana di sini dikatakan bahwa multimedia interaktif adalah multimedia yang sudah dipenuhi dengan alat pengendali, tentunya yang dapat digunakan oleh unsur untuk mengeksekusi, sehingga dengan mudah si user atau si pengguna bisa mengendalikan eksekusi menurut kebutuhan. Di mana di sini bisa kita lihat unsur media interaktifnya, yaitu yang pertama adalah teks, ya, kemudian image, kemudian animasi, audio, dan video. Jadi nanti di dalam teks ini tentunya akan digunakan sebagai penunjuk inti yang akan menjelaskan sejak awalnya situsnya dikunjungi kepada user, yaitu mengenai tema serta layanan pada situs webnya. Sedangkan pada image ini dilakukan pada promosi, sehingga para pengguna akan berminat untuk mengunjungi halaman webnya. Poin animasi yaitu salah satu media interaktif yang mampu bergerak karena hasil buatan dan rancangan manusia melalui aplikasi perangkat lunak. Ya, nanti bisa juga kita pakai dalam pembuatan animasinya, yaitu perangkat lunak Adobe Flash. Sedangkan audio ini adalah di dalam satu multimedia interaktif itu biasanya audio ini digunakan dalam situs. Biasanya audio ini digunakan dalam situs web, musik online. Kemudian yang berikutnya video, yaitu mampu bergerak dan mengeluarkan audio secara bersamaan, sehingga bahasa untuk promosinya dan menyalurkan layanannya. Itulah unsur media interaktif. Di sini kita akan membahas di dalam implementasi pada unsur media interaktif itu, yaitu dalam menggabungkan teks. Dalam menggabungkan teks ada dua jenis teks, yaitu embedded, yaitu jenis font yang telah diinstal pada sistem dan disertakan pada file SWF, ya. Kemudian jenis yang kedua yaitu device font, di mana digunakan sesuai dengan font pada gambar yang bersangkutan. Dalam menulis dengan text tool, langkah yang pertama kita lakukan adalah tentunya kita buka dulu lembar kerja baru dengan cara klik menu file, kemudian new. Yang kedua, klik text tool, sehingga nanti kursornya itu akan berubah menjadi tanda positif. Jadi kalau kita arahkan nanti ke area kerja atau stick, itu akan muncul kotak tulisan. Kemudian langkah yang berikutnya, pada saat menulis di dalam kotak stick, maka akan otomatis nanti panjang dan lebar bertambah pada tulisan tersebut. Yang langkah berikutnya, lakukan blok
handle agar kotak stick dapat ditarik ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita akhiri dengan menyimpan file di mana ekstensinya adalah .flag. Kemudian poin yang kedua yaitu mengedit tulisan, ya. Dalam mengedit tulisan tentunya harus kita seleksi dulu terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan metode pengeditan setelah kita seleksi. Terus yang ketiga adalah panel karakter. Saat menggunakan panel karakter, kita pastinya melakukan itu kita ambil dari menu Windows, kemudian panel, terus karakter, sehingga nanti akan keluar panel teks. Supaya teks itu dapat kita ubah, sehingga terlebih dahulu tulisan itu harus kita seleksi. Yang keempat adalah panel paragraf. Jadi secara mendasar di dalam panel paragraf ini akan mengatur paragraf. Ya, itu nanti langkahnya bisa kita ambil dari menu Windows, kemudian pilih panel dan paragraf. Sedangkan yang kelima, panel text option. Pada bagian ini tentunya ini akan digunakan untuk membuat teks supaya statis, form isiannya dan link tulisannya dengan target alamat URL. Yang keenam adalah static text. Secara mendasar, teks jenis ini akan bersifat statis, artinya bahwa dapat dilihat saja, ya. Kemudian yang ketujuh adalah dynamic text. Penggunaan dynamic text itu berbagai pilihan, yaitu untuk mengatur tampilan pada Adobe Flash Move. Dan yang terakhir, input text. Jadi dalam input text ini kita bisa memasukkan teks maupun membuat form. Itulah langkah-langkah dalam menambahkan teks. Kemudian yang berikutnya adalah menambahkan image atau gambar. Langkah awal yang harus dilakukan sebelum menambah image atau gambar adalah memiliki situs web dengan tema yang menarik agar menarik perhatian para pengunjung atau visitor. Langkahnya adalah yang pertama, di dalam pemasukan gambar ini ada dua cara, di mana yang pertama itu adalah import to library. Langkahnya yang pertama itu kita membuka area kerja baru tentunya. Setelah itu kita ambil menu file, kita pilih import, kemudian import to library. Pada kotak dialog gambar kita pilih gambar, terus kita pilih open. Setelah untuk melihat gambar yang sudah kita pindahkan ke library, maka kita pilih menu Windows, terus pilih library atau shortcutnya adalah Ctrl L. Langkah selanjutnya yaitu kita lakukan cara menggeser atau di drag dan drop gambar untuk kita letakkan pada area kerja atau stick, tentunya sesuai dengan yang kita inginkan. Itulah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua untuk memasukkan gambar adalah yaitu dengan cara import to stick. Langkahnya adalah pastikan juga kita membuka lembar kerja baru, kemudian kita pilih menu file, import, kemudian import to stick atau Ctrl R. Kemudian pada kotak dialog gambar kita pilih gambarnya, klik open. Yang selanjutnya adalah menambahkan animasi. Langkahnya tetap kita membuka lembar kerja baru, kemudian kita masukkan gambar, terserah dengan cara yang mana. Sebelumnya sudah kita bahas untuk menambahkan gambar, baik itu dengan langkah import to library atau menambahkan gambar dengan import to stick. Kemudian yang berikutnya kita buat garis bantu atau mengaktifkan ruler, yaitu dengan cara dari menu view
terus pilih ruler. Selanjutnya kita masukkan gambar yang sudah diimport ke library ke dalam stick dengan melakukan drag dari library dan letakkan di dalam area kerja atau stick yang sudah kita sediakan. Langkah berikutnya, secara otomatis pada timeline nanti di frame pertama akan terisi keyframe. Jadi klik kanan aja pada frame ketiga, terus pilih Insert Blank Keyframe. Hal yang perlu diperhatikan adalah penempatan jarum frame atau titik merah harus berhenti tepat frame ketiga. Selanjutnya lakukan drag pada gambar kedua yang diambil dari library ke stick, dan langkah itu akan kita lanjutkan seterusnya. Setelah selesai, maka kita lakukan penyimpanan pada hasil kerja. Kemudian kita jalankan hasil kerja dengan cara tekan Ctrl Enter. Baiklah anak didik kami, di sini juga sudah Ibu berikan penugasan, yaitu yang pertama, tulislah video pembelajaran yang Ibu berikan di buku catatan. Kemudian yang kedua, sebutkan unsur media interaktif yang sering digunakan pada multimedia interaksi berbasis web. Dan yang ketiga, jelaskan perbedaan mendasar antara embedded font dan device font dalam program Flash. Dan yang keempat, jabarkan cara memasukkan gambar di Adobe Flash dengan metode import to library. Baiklah anak didik kami, nanti silakan kamu kerjakan tugasmu. Kemudian tugasmu itu nanti kamu kirim di GCR pada kolom tugas yang ada pada GCR. Baiklah anak didik kami, sampai di sini pertemuan kita. Sekian dan terima kasih.